Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Supratmanto. Saya adalah pedagang di daerah Wonoreja, di pertigaan sebelum SMK Negeri 1 Wonoreja. Tempat awal saya jualan itu sebenarnya tadinya adalah kebun milik tetangga. Belum ada yang dagang di situ kecuali yang sebelah utaranya yang udah ada yang dagang di situ. Di situ yang dagang itu yang sebelah utara itu adalah tempat bubur ayam sama ada pedagang keliling lah. Tapi di tempat saya yang dagang itu belum ada, masih kebun milik tetangga. Masih terbengkelai lah, belum ada yang dagang di situ. Saya menjual itu dulu sebelum yang sekarang itu saya jualan apa namanya itu seperti sosis bakar, bakso bakar, sama mendoan sosis. Tapi alhamdulillah di situ dagangan pertama rame karena pertama baru jualan, mungkin semua pada nyoba. Ya alhamdulillah ramai lah selama beberapa bulan itu. Kalau mengusir secara langsung nggak ada sih, alhamdulillah. Di situ saya mendapatkan dari tetangga itu semua baik, dari yang beli semua baik. Alhamdulillah sih, nggak ada sesuatu yang aneh atau apa, nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, selama saya dagang itu saya nggak menggunakan pelarisan atau nauzubillah min dzalik itu pesugihan atau apa. Saya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berjualan ingin mendapatkan hasil yang rezeki yang memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak harus meminta ke selain Allah lah, itu saya nauzubillah min dzalik nggak pernah sama sekali. Kalau hal misterius itu sebenarnya banyak sekali. Saya mendapatkan banyak sekali sesuatu yang ganjil menurut saya pribadi, dan keluarga pun merasakan itu semua. Contohnya, salah satu contohnya itu saya mendapatkan pernah ada tanah gitu ya, entah itu apa, tapi warna tanah itu hitam di pintu masuk sampai ke tengah warung saya di situ. Di situ saya nggak tahu itu tanah apa, orang tua saya juga nggak tahu. Kalau orang tua saya tahu mungkin memberitahu lah bahwa semalam atau kapan ke situ, ternyata enggak. Nah itu saya nggak tahu itu tanah apa, entah itu tanah kuburan atau apa, saya nggak tahu. Nah itu salah satunya. Yang berikutnya adalah hal yang ganjilnya itu saya mendapatkan saya kan kalau ke warung itu beres-beres itu sekitar jam 3 setelah saya sholat malam. Saya bangun sholat malam, terus saya nyiapkan untuk dagangan. Nah saya beres-beres di warung sekitar jam 3 lebih lah, jam 3 lah. Nah saya masuk itu saya udah merasa ini kok nggak seperti biasanya gitu kan, ada apa. Nah itu saya waktu mulai memotong sekarang saya sudah dagang mendoan, sayuran dan yang lainnya, nggak dagangan yang pertama itu tadi yang dulu. Nah saya motongin mendoan di situ, tempenya itu. Nah kaki saya itu ngerasa ada yang megang nih, ada yang megang. Saya ngerasa banget itu yang megang itu tangan tapi berbulu. Saya kaget dong, saya lepas mundur ke belakang dong gitu kan, mundur gitu kan. Nah di situ ya ngerasa sekali, tapi saya lihat itu nggak ada, itu anehnya di situ. Itu yang kedua. Yang ketiganya lagi, saya mendapatkan di bawah gerobak di warung saya itu ada bunga dimasukin ke dalam plastik yang berisi air dan digantung di bawah gerobak saya itu. Saya tanya ke orang tua saya, alhamdulillah nggak menggunakan dukun atau pesugihan atau apa yang kita anggap itu musyrik. Itu keluarga saya itu nggak seperti itu, alhamdulillah gitu kan. Nah, itu ada yang jahil seperti itu. Terus nggak lama kemudian
setelah hari apa itu, saya ingat hari Jumat atau hari Sabtu itu, ada apa ya, bakaran kayak bekas bakaran kemenyan, ada rambut, ada pakunya juga. Nah itu saya setelah hal-hal semua yang saya dapatkan itu, menemukan itu gitu loh. Itu yang saya buat aneh itu di situ. Ada lagi hal yang aneh itu ketika saya dagang, saya buka jam 5 pagi. Saya pernah juga itu dari beberapa teman sama warga di situ, saya itu kan dagang jam 5 pagi. Memang saya setiap hari itu kadang kalau lagi habis dagangnya itu jam 8, jam 9 pagi itu udah habis, saya langsung pulang gitu ya. Tapi anehnya lagi, teman saya itu main kan ke warung. "Vip, kok kamu nggak tahu buka, nggak pernah buka, lu jam berapa?" "Ya saya jam 6, jam setengah 7 saya lewat, itu warung kamu tutup loh." "Saya buka kok, memang kalau hari Jumat itu memang saya tutup sengaja karena buat ibadah sholat Jumat tuh biar lebih khusyuk gitu kan. Jadi saya ambil liburan itu hari Jumat. Nah ini selain hari Jumat gitu loh. Nah, saya tanya hari apa? Nah ini hari Rebo kami saya lihat itu nggak ada, tutup gitu kan. Itu teman saya. Ada lagi tetangga bilang, saya tahu tetangga itu lewat gitu kan. Kenapa tetangga saya bilang, kok nggak buka warungnya gitu kan? Dua. Itu ada sekitar 3-5 orang itu bilang warung saya itu tutup. Padahal buka gitu loh warung saya itu. Apakah warung saya itu dibikin nggak terlihat oleh orang-orang yang mau beli atau yang lewat, itu saya nggak tahu itu loh. Padahal saya sendiri dan keluarga saya itu nggak pernah lakukan hal negatif ke tetangga, ke orang-orang, ke dagangan orang yang lain. Tapi kok warung saya dibikin nggak terlihat gitu kan? Ya, saya juga kan pedagang merasa gimana gitu kan? Saya mencari rezeki di situ gitu. Kalau pertama itu saya belum tahu siapa orangnya, tapi setelah ayah saya tuh bilang, "Yuk kita ke siapalah, ke kiai, kita nanya gitu kan." Bukan ke dukun loh ini ya, bukan ke dukun atau siapa, tapi ke seorang kiai. Yang kesana adalah ibu dan bapak saya, hanya menanyakan, "Ini kok dagangan anak saya itu ada yang nggak terlihat, ada yang bakar kemenyan atau sesuatu yang aneh gitu kan." Memang dikasih tahu sama Pak Kiai itu, nanti insya Allah diberi mimpi, siapa orangnya kamu nanti akan tahu. Setelah itu bapak pulang dan bicara ke saya itu diberi sholat terus siapa gitu kan. Saya hanya ingin tahu lah, dan saya dikasih mimpinya itu adalah, saya nggak bisa memberitahu siapa orangnya, tapi orang itu yang melakukan hal itu ke warung saya itu. Kalau untuk kedepannya ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pribadi hanya ingin warung saya itu lari seperti biasanya, nggak ada yang main-main lagi dengan warung saya dan keluarga saya. Karena di sini saya mencari rezeki untuk saya dan kedua anak saya. Anak saya kan kembar gitu kan ya. Saya ingin memberi rezeki yang benar-benar real dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari siapa-siapa. Tetap saya ingin terus berjualan gorengan mendoan dan sayuran dan yang lainnya di warung saya itu. Semoga kedepannya warung saya itu nggak ada yang nggak dimainkan lagi lah. Karena saya juga punya kehidupan yang pengen lebih baik lagi. Saya juga masih belajar untuk berdagang gitu kan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Itu sih harapan saya. Ya, terima kasih sudah diundang di Mas Wana Sugara di sini. Hanya itu yang bisa saya ceritakan. Itu real keadaannya, nggak saya tambahkan, nggak saya kurangi, karena itu yang saya alami selama saya berdagang gitu ya. Ya hanya itu sih. Ya mungkin hanya itu yang saya bisa beritahu untuk sekarang. Sebelumnya dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena takut ada salah kata atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.